Halo Ananda, ketemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran tematik kelas 6. Eh, Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Kemudian apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat. Nah, Ananda, pada kesempatan kali ini kita masih belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang PPKN, yaitu pengamalan sila keempat dan kelima, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang, mari kita melihat tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menemukan ide pokok, mencatatnya pada peta pikiran, membuat laporan, dan mengembangkan melalui tulisan. Nah, pada kesempatan kali ini, muatan pelajaran kita fokus di bahasa Indonesia. Lanjut saja. Nah, eh, apa sih laporan hasil pengamatan gitu ya? Nah, laporan hasil pengamatan itu Ananda jenis dokumen yang berisikan paparan peristiwa atau kegiatan yang telah dilakukan seseorang atau kelompok atas dasar tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Nah, laporan hasil pengamatan ini misalnya contohnya nih Ananda berkunjung ke kebun binatang. Ibu meminta Ananda mengamati jenis-jenis, jumlah, kemudian ciri-ciri binatang-binatang yang ada di kebun binatang tersebut. Kemudian ibu minta Ananda menuliskan hasilnya begitu. Nah, contohnya contoh lain seperti seandainya ibu meminta Ananda untuk mengamati tumbuhan. Kemudian ibu meminta Ananda melaporkan ke ibu berupa dokumen atau tulisan begitu. Nah, jika sebelum pandemi biasanya kalau kelas 6 itu ada kunjungan ke kebun binatang gitu. Tapi sudah dua tahun terakhir karena kita sudah masuk dalam masa pandemi, jadi semua kegiatan praktek di cancel ya, ditiadakan. Tapi tidak apa-apa. Di sini yang penting Ananda tetap dapat ilmunya tentang laporan hasil pengamatan gitu. Nah, itu tadi pengertian hasil laporan pengamatan. Sekarang ciri-ciri laporan yang baik. Untuk ciri-ciri laporan yang baik itu ada 3 ya nak ya. Yang pertama, ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas, tidak menimbulkan salah pengertian. Kemudian, disertai data yang akurat dan meyakinkan. 3, menarik untuk dibaca. Nah, perbedaan laporan dengan cerita fiksi atau cerita yang Ananda buat, cerita karangan itu adalah kalau di laporan hasil pengamatan itu menggunakan bahasa yang baik dan jelas. Kemudian yang paling berbeda adalah data yang akurat dan meyakinkan. Maksudnya data yang akurat ini data yang benar-benar begitu. Nah, misal Ananda diminta untuk berkunjung ke kebun binatang untuk mengetahui jumlah spesies atau hewan gajah yang ada di kebun binatang tersebut. Jadi Ananda harus tahu benar berapa jumlah gajah sesungguhnya di kebun binatang tersebut gitu. Itu yang dimaksud dengan data akurat atau data yang sebenarnya begitu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan hasil pengamatan. Yang pertama itu ada nama kegiatan atau tema. Misal seperti kita sekarang temanya adalah selamatkan makhluk hidup. Berarti kalau selamatkan makhluk hidup kan ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu adalah temanya. Yang kedua pendahuluan, yang ketiga tujuan kegiatannya itu apa, kemudian siapa pelaksananya, kemudian kapan dan di mana. Ini kapan dan di mana ini waktu ya. Kemudian bagaimana pelaksananya. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Ini adalah 7 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat hasil laporan. Nanti ada contohnya agar lebih jelas. Kemudian ini ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah laporan hasil pengamatan. Yang pertama membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Misal Ananda tadi diminta untuk mengamati hewan yang ada di kebun binatang, berarti nanti judul laporannya adalah mengetahui jumlah spesies hewan yang ada di kebun binatang gitu, di kebun binatang Jambi misalnya. Kemudian yang kedua
menyusun kalimat pembuka, kemudian yang ketiga menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Yang ketiga adalah menulis kalimat penutup. Nah, untuk memahami laporan pengamatan atau hasil laporan pengamatan, ini Ibu memberikan contoh. Ini ada laporan hasil pengamatan, objek yang diamati ya, itu adalah, nah ini objek itu temanya. Yang diamati itu apa? Itu ada pohon jati, mahoni, dan kaktus. Kemudian lokasinya itu di rumah Eka dan halaman dekat rumah Eka. Kemudian tujuan pengamatan adalah mengamati cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian waktu pengamatannya itu hari Minggu 17 Mei 2018 dan nama pengamatan adalah Made dan Eka. Nah, ini adalah hasil dari pengamatan. Ini adalah data akurat yang didapatkan oleh Made dan Eka yang sudah dituangkan dalam sebuah tulisan atau dokumen. Nah, inilah contoh hasil pengamatan kurang lebih seperti ini. Nanti Ananda silahkan menyimak dan membacanya. Nah, untuk paragraf pertama itu biasanya pendahuluan secara umum tentang objek pengamatan tadi, tentang tema yang kita amati. Paragraf pertama atau pendahuluan. Nah, untuk yang paragraf kedua ini sudah hasil pengamatan. Biasanya di sini tuh di paragraf kedua tuh ada isi dan kesimpulan serta saran dari hasil pengamatan berdasarkan data akurat atau data yang benar-benar kalian dapat dari hasil pengamatan tersebut, begitu. Nah, kurang lebih seperti itu pembelajaran bahasa kita di sub 2 ya. Di tema 1 selamatkan makhluk hidup, tema 2 hewan sahabatku. Nah, untuk bahasa di sub 2 kita hanya membahas tentang laporan hasil pengamatan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh sharing di grup WA. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you, bye-bye.